Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun ada berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia maupun di akhirat nanti ya. Sehingga alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita nantikan syafaatnya dari beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Kiai Hilmi Wafa yang akan mengisi di kajian sore kali ini. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai kabarnya Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat nggih Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Dan tentunya bagi para pendengar dan pemirsa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini mungkin lagi tidak enak badan atau lagi sakit ya. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, di kajian sore kali ini yaitu tentang kitab Bulughul Maram gitu Pak Yai ya. Insya Allah tema yang akan kita usung di sore kali ini yaitu tentang sucinya tempat sholat. Nah, ini tema yang menarik ini. Yang kemarin kita membahas tentang syarat-syaratnya sholat ya Pak Yai. Ini bagian dari syarat-syarat tersebut. Iya. Dan untuk itu bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin menyimak silakan saja bergabung di 107,9 FM atau bisa melalui live FB-nya Radio Dais. Dan nanti bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya di sesi yang kedua, silakan saja hubungi di chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui di teleponnya Radio Dais di 024 6746 352. Untuk itu yuk kita sama-sama dengarkan atau simak dari kajian sore kali ini. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang alhamdulillah masih di bab syarat-syarat sholat ya. Kemarin yang pertama kita sudah masuk ke hadis-hadis yang menjelaskan tentang menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, dan saat ini kita masuk ke bab yang terkait dengan syarat sholat berikutnya yaitu suci ya. Ini satu rangkaian ya, nanti di selanjutnya masih dalam hal suci, yaitu suci dari najis baik pakaian, tempat maupun badan. Nah sekarang yang pertama adalah suci dari najis yang terkait dengan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Rawahu at-Tirmidzi walahu illatun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, tetapi ada cacat di dalam hadis ini atau rawi dari hadis ini. Nah, jadi Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab dari Bulughul Maram ini, menempatkan hadis ini dalam bab yang terkait dengan syarat-syarat sholat, yaitu tempat sholatnya itu suci. Nah, jadi di sini disebutkan setidaknya 2 contoh tempat yang tidak suci yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahwa Rasulullah bersabda, al-ardu kulluha masjidun, bumi itu seluruhnya adalah tempat sujud. Masjid itu maksudnya tempat sujud, tempat untuk sholat, ya. Nah, jadi karena dalam hadis yang lain termasuk keistimewaan dari umat Rasulullah Muhammad SAW itu ju'ilatil ardu kulluha masjidun, bahwa bumi ini dijadikan seluruhnya adalah masjid. Maksudnya masjid itu bisa digunakan untuk sholat di mana saja. Nah, ini dikecualikan di sini dalam hadis ini, yaitu illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan toilet. Ya. Nah, kenapa di sini kuburan dan toilet ini dikecualikan dari tempat sholat? Nah, dan kemudian Imam Ibnu Hajar memasukkannya dalam bab syarat-syarat sholat, yaitu tempat yang suci dari najis. Nah, kalau hammam atau toilet mungkin sudah maklum ya orang-orang, bahwa namanya toilet itu adalah tempat untuk buang kotoran, hajat atau buang kotoran, buang air kecil, air besar ya. Dalam arti memang itu tempatnya najis, sehingga kemungkinan besar di situ itu terdapat najis-najis yang ada di toilet, sehingga memang tidak layak bagi kita untuk sholat di hammam ya, karena di situ berpeluang besar terdapat adanya najis, meskipun kita tidak melihat secara langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah al-maqbarah atau kuburan. Nah, kuburan ini disandingkan dengan toilet, berarti memiliki ilat yang sama, memiliki alasan hukum yang sama, yaitu kalau toilet dilarang karena terdapat najis di situ, maka kuburan pun juga dilarangnya karena ada najis di situ. Ya. Sehingga para ulama kemudian membahas namanya al-ardul mambush, ya. Al-ardul mambushah atau bumi yang tercampur dengan najis dari sesuatu yang terpendam. Nah, jadi kuburan itu kan digunakan untuk mengubur orang. Kalau orangnya itu secara umum suci, ya, mayat itu suci. Tetapi apa yang ada di dalam tubuhnya, ya, itu mengandung najis, mengandung kotoran-kotoran. Bahkan ketika hidup pun manusia itu membawa kotoran, kan itu. Ya. Nah, cuman ketika kotoran itu berada di dalam tubuh, maka tidak ada masalah. Tapi begitu keluar dari dalam tubuh, maka itulah yang dikatakan najis. Misalnya air kencing, kemudian kotoran buang air besar, itu semuanya adalah najis yang dibawa oleh manusia tapi berada di dalam tubuh manusia. Sehingga orang hidup pun dia membawa najis sebenarnya, tetapi najis yang tidak keluar. Ya, maksudnya selama masih di dalam tubuh tidak ada masalah, ya, tapi ketika keluar maka dihukumi najis atau menjadi najis. Begitu juga ketika orang wafat, ya, tubuhnya secara umum dia suci sebagaimana orang hidup, ya, tetapi ketika ada kotoran yang keluar dari tubuhnya, nah itu yang kemudian menjadi najis. Nah, padahal orang yang wafat itu kalau sudah berhari-hari, sudah mengalami proses
pembusukan itu, maka otomatis apa yang ada di dalam itu akan keluar. Sehingga tanah yang ada di kuburan itu bercampur dengan kotoran-kotoran itu, sehingga berpotensi untuk najis. Nah, jadi di sini bukan larangan dalam arti karena tempatnya, tapi karena ada ilat yaitu najis tadi. Makanya Rasulullah SAW juga pernah sholat, ya, sholat jenazah, ya, itu di kuburan karena orangnya sudah dikubur. Ya, jadi orangnya sudah dikubur, kemudian Rasulullah mensolati orang itu di kuburannya. Ya, sehingga sebenarnya larangan ini itu apabila memang ada faktor najis tadi. Ya, sedangkan sholat jenazah itu kan tidak ada sujud, tidak ada apa ya. Jadi yang menempel itu hanya kaki. Sedangkan kaki itu kemudian dilapisi dengan alas kaki. Nah, makanya biasanya para ulama kemudian memberi contoh cara sholat jenazah di kuburan, yaitu sandalnya itu dicopot. Maksudnya dicopot itu tidak dipakai, tapi kita berdiri di atasnya. Di atas sandal. Di atas sandal. Jadi sandalnya dilepas, tapi kita berdiri di atasnya. Kenapa? Sandal itu sebagai alas, tapi tidak dipakai. Karena kalau dipakai, maka statusnya adalah kita membawa najis. Kita memakai sesuatu yang bersentuhan dengan najis. Tapi kalau itu dilepas, ya, kemudian kita berdiri di atasnya, maka tidak ada masalah. Karena antara najis dengan kaki kita itu terhalangi oleh alas tadi, yaitu sandal. Nah, sehingga di sini kaitannya dengan larangan sholat di kuburan itu kaitannya dengan najis. Bukan karena kuburannya itu sendiri. Karena Rasulullah SAW juga pernah sholat di kuburan, yaitu ketika mensolatkan jenazah yang sudah dikubur. Ya. Kemudian bagaimana dengan hadis lain yang Rasulullah SAW itu mengatakan la tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha, rawahu Muslimun. Rasulullah mengatakan janganlah engkau sholat menghadap kubur, ya, dan jangan pula engkau duduk di atas kubur. Nah, ini kan hadis ini seakan-akan tidak menunjukkan bahwa larangan itu terkait dengan najis, tapi larangan itu memang dilarang sholat di kubur begitu. Nah, maka kita tidak bisa hanya melihat satu hadis ini. Para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis yang terkait, kemudian menganalisanya, barulah kemudian muncul yang namanya produk hukum atau fikih, ya, dari para ulama. Ya, jadi di sini para ulama mengaitkan hadis ini dengan tadi hadis yang terkait dengan najis tadi. Ya. Kemudian terkait juga dengan hadis yang mana Rasulullah juga sholat di atas kubur, ya, atau di depan kubur, ya. Otomatis kalau Rasulullah mensolati seseorang, sholat jenazah seseorang yang sudah dikubur, tentu menghadap ke kubur, kan gitu kan? Nah, namanya sholat jenazah kan ya menghadap ke jenazahnya. Jenazahnya sudah dikubur, otomatis Rasulullah sholat itu menghadap kubur, sholat jenazah itu. Nah, maka bagaimana dengan hadis ini yang mengatakan janganlah engkau sholat menghadap kubur? Ini para ulama mengatakan bahwa satu di sini hukumnya makruh, ya. Jadi larangan ini adalah larangan makruh yang apabila misalnya dilakukan, ya, sholat yang bukan sholat jenazah misalnya, sholat fardu atau sholat apa yang kebetulan misalnya posisinya itu di depannya ada kubur, itu hukumnya makruh, sholatnya sah, ya, tidak haram, ya, tidak haram. Ini menurut mayoritas ulama. Dan kemakruhan itu hilang kalau ada penghalang. Ya, kalau ada penghalang, ya, penghalangnya apa? Bisa tembok, bisa apa? Ya. Pohon. Apapun yang menjadi penghalang antara orang yang sholat dengan
dengan kubur itu, Apapun itu ya, maka itu menghilangkan kemakruhan tersebut. Ya, jadi makanya kita lihat di beberapa tempat itu masjid dengan kuburan itu berdekatan. Nah, sehingga kadang kuburannya itu berada di sisi sebelah barat. Otomatis di depan pengimaman itu langsung kuburan umum itu. Betul, Nah, itu tidak ada masalah karena pengimaman itu kan ada temboknya. Nah, jadi tidak terkait dengan hukum apapun ya, karena sudah ada penghalangnya. Ya, sehingga tidak ada masalah. Makruh pun tidak, apalagi haram. Nah, kenapa di sini muncul kemakruhan ya? Nah, kemudian para ulama mengatakan bahwa kemakruhan di sini adalah untuk supaya satu, di sini kan mengatakan jangan engkau sholat menghadap kubur dan jangan pula engkau duduk di atasnya. Jadi satu, ini sebagai penghormatan, justru ini sebagai penghormatan kepada kubur. Ya, jadi karena ada larangan duduk di atasnya pula. Kan itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, jangan sampai orang mengira. Nah, karena apalagi zaman sekarang ya, banyak terjadi editing foto, video, apalagi zaman AI seperti ini, orang bisa memberi narasi yang bisa saja berbeda-beda, yang menjerumus kepada fitnah dan lain sebagainya. Misalnya ada orang sholat kebetulan saja tempatnya tidak memungkinkan, lalu kemudian dia sholat di depannya ada kuburan, lalu orang ngasih narasi ini menyembah kubur, misalnya seperti ini sujud kepada kubur misalnya. Itu kan untuk mencegah hal-hal itu, sehingga di sini dikatakan makruh sholat menghadap ke kubur tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang maka kemakruhan itu hilang. Ya, karena bagaimanapun hadis ini dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa larangan sholat di kubur itu adalah kaitannya dengan ilat atau alasan hukum bahwa kuburan itu punya potensi najis yang disebut mambus tadi, yaitu bercampurnya tanah kuburan dengan kotoran-kotoran dari mayat yang sudah keluar dari jasadnya. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW juga pernah sholat di kuburan, yaitu mensolatkan jenazah seseorang yang sudah dikubur, sehingga Rasulullah melaksanakan sholat jenazah di depan kuburannya. Ya. Demikian ini, sehingga di sini Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengelompokkan hadis ini di dalam hadis bab syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat sholat yaitu suci dari najis, baik tempat, badan maupun pakaian. Nah, yang pertama ini adalah suci tempat ya dari najis. Baik Kiai, alhamdulillah, terima kasih, penjelasannya sangat luas sekali tentang sucinya tempat sholat. Mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan Pak Yai, yang saya juga agak bingung dengan tentang penghalang tadi. Soalnya penghalang tadi kita contoh saja mohon maaf di Mbah Khalil Maduro, itu kan makamnya memang di depan masjid itu. Nah, penghalang itu yang dimaksud penghalang ataukah sekedar penghalang baik itu yang masih kelihatan ataupun tidak, ataukah hanya penghalang itu pokoknya tertutup tidak sampai kelihatan makamnya, ataukah masih ada celah-celah untuk melihat makam itu. Nah, itu gimana Pak? Kalau melihat tadi kasusnya kayak di ini Mbah Khalil Bangkalan Maduro ini kan makamnya memang di depan, itu gimana Pak? Iya, jadi yang penting ada penghalang apapun itu. Ya, walaupun misalnya penghalang itu tidak rapat ya, sehingga masih bisa tembus pandang, atau ada lubang atau ada jendela sehingga kelihatan begitu, itu tidak ada masalah. Yang penting ada penghalang di situ, sehingga itu mencegah dari fitnah kan itu. Fitnah bahwa orang ini sholat dikira itu misalnya tadi sujud kepada kuburan atau menyembah pada kuburan, padahal sebenarnya dia murni sholat kan itu, hanya saja karena tempatnya di situ akhirnya
memunculkan potensi-potensi fitnah. Maka kemudian para ulama mengatakan la tusollu di sini, larangan di sini hukumnya adalah makruh. Ya, makruh. Nah, kalau toh misalnya ada yang mengatakan bahwa la tusollu itu itu larangannya itu adalah haram, ya, atau bahkan mempengaruhi sahnya sholat misalnya, itu juga para ulama tetap mengatakan bahwa keharaman, kemakruhan dan lain sebagainya itu hilang apabila ada penghalang di antara kubur dengan orang yang sholat. Nah, tetapi yang paling kuat adalah makruh saja. Makruh ya, itu. karena Rasulullah sendiri juga pernah sholat menghadap ke kubur, yaitu ketika sholat jenazah itu. Sehingga dan kita pun juga mempraktekkan itu ketika sholat jenazah di atas kubur. Maksudnya ketika sholat jenazah yang mana jenazahnya sudah dikuburkan, kemudian kita melaksanakan sholat jenazah di kuburan, nah itu tentu kan itu menghadap ke kuburan. Maka itu tidak ada masalah karena memang itu sholat jenazah. Dan yang dimakruhkan adalah sholat wajib atau sholat sunnah, sholat yang di luar sholat jenazah. Sedangkan tadi yang terkait dengan najis itu apabila ada penghalang antara kita dengan tanah kubur tadi, itu tidak ada masalah karena hakikatnya kubur itu bukan seperti toilet yang memang ruangan khusus untuk membuang najis. Kotoran, ya, untuk membuang najis. Sedangkan kubur ini sebagaimana bumi pada umumnya, hanya saja di situ ada potensi-potensi najis yang berasal dari kotoran jenazah yang keluar ketika jenazah itu sudah membusuk. Sehingga kemudian itu bercampur dengan tanah. Ya. Itu pun para ulama juga mengatakan bahwa yang disebut mambus ini adalah kuburan yang memang biasa diganti, maksudnya bergantian itu. Ya, jadi jenazah yang sudah hilang atau sudah hancur, kemudian dikeduk kembali, lalu diisi dengan jenazah yang baru. Nah, itu yang dikatakan mambusah. Ya, karena tanah yang berada di bawah itu menjadi naik ke atas. Tapi kalau kuburan di Indonesia ini rata-rata kan ya satu itu luas, sehingga rata-rata jenazah itu sekali dikuburkan ya untuk selamanya. Kan itu. Sehingga jarang ada ya kuburan yang dibongkar sehingga kemudian tanah yang ada di bawahnya itu menjadi keluar, kan itu. Nah, jadi sehingga faktor mambusah tadi menjadi hilang juga kalau di pekuburan yang memang tidak ada pembongkaran makam, karena tanahnya berarti memang tanah asli, belum bercampur dengan najis-najis yang ada dari kotoran yang keluar dari jenazah yang membusuk tadi. Ini ada lagi Pak Yai. Jadi tadi yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh melaksanakan sholat di tempat yang kena najis, diantaranya adalah kuburan dan toilet. Dan ini yang berada di masjid ini, di masjid atau di musola, yang di situ ketika kita mau melaksanakan sholat, bahkan kita sudah melaksanakan sholat, pada posisi kita sholat ternyata di depan kita itu, mohon maaf, ada tai cecak itu, mohon maaf. Yeah. Tiba-tiba di atas langsung ceplok gitu loh Pak Yai. Yeah. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah ketika kita sujud kita geser, ataukah tetap yang penting wajah kita nggak sampai kena dengan kotoran najis itu? Yeah. Gimana Pak Yai? Jadi ukuran tempat itu adalah tempat kita berdiri dan kita rukuk dan sujud. Ya, itu ukuran tempat. Jadi kalau di luar luasan yang digunakan untuk sujud, maka itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau terlalu dekat, itu para ulama mengatakan makruh. Ya, makruh. Tapi sholatnya sah, tidak ada masalah. Ya, hanya hukumnya makruh. Kalau terlalu dekat dengan luasan tempat kita sholat. Jadi ukuran tempat sholat adalah berdiri, rukuk dan sujud, itulah luasannya. Nah, kemudian jadi kalau itu berada di dalam luasan itu, maka itu disebut sebagai tempat kita sholat. Sehingga kalau itu ada najis di situ, maka menjadi tidak sah sholat kita.
Nah, tetapi kalau kita sedang sholat, Ya, kemudian sedang sholat. tiba-tiba ada kotoran di situ, ya betul, itu. kita bisa geser, maka sebisa mungkin kita bergeser, sehingga minimal itu tidak berada di tempat sujud kita. Betul, Ya, ya, tidak ya. berada di tempat sujud kita. Kita bisa bergeser sedikit supaya kotoran itu berada di luar tempat sujud kita. Karena kalau walaupun tadi gesernya sedikit saja, itu kan tidak ada masalah. Ya, walaupun tadi dikatakan makruh kalau terlalu dekat, ya, tapi sholatnya sah dan tidak ada masalah. Dan tidak membatalkan sholat itu. Dan tidak membatalkan sholat kalau kita segera. Ya, sebagaimana misalnya nanti di belakang itu ada najis yang terkait dengan pakaian, dengan badan, ya. Betul. Misalnya ada kotoran yang kering, ya. Nah, kalau basah tentu nempel kan gitu ya. Kalau kering kemudian nempel di badan, ya, jatuh di badan atau di pakaian, kemudian seketika itu kita singkirkan, maka sholatnya sah. Ya, karena kita kan tidak sengaja untuk meletakkan najis itu di badan kita atau di pakaian kita. Jadi misalnya lagi sholat tiba-tiba ada kotoran yang jatuh atau ada sesuatu najis yang jatuh, yang itu kering, ya. Kalau basah otomatis najis karena nempel, iya, bekasnya betul. itu ada. Tapi kalau kering bisa kita singkirkan sekaligus saat itu juga, maka tidak ada masalah untuk meneruskan sholat dan sholat kita sah. Ya, sebagaimana tadi, kalau itu jatuh di tempat sujud kita misalnya, ya, berada di luasan tempat sholat kita, ya, kalau itu di samping tempat sujud ya tidak ada masalah, betul, ya, atau di depan tempat sujud nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau pas di tempat sujud atau pas di antara kaki kita misalnya, ya. Nah, kemudian kita geser sedikit, ya, untuk berada najis itu berada di luar luasan tempat sholat kita, dan kita terus melanjutkan sholat kita sah, karena itu seketika. Tapi kalau tidak seketika, nah itu yang bermasalah, dalam arti bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya. Baik Pak Yai, kita rehat sejenak sambil nunggu dari pendengar setia Radio Dais, agar nanti banyak penanya dan kita bisa sharing bareng, tukar pengalaman, tambah ilmu, tambah manfaat. Baik, pendengar setia Radio Dais, kita akan break sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais
Radio Is dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di kajian sore kali ini masih di gelombangnya Radio Dais 107,9 FM. Oke, saat ini sudah ada yang WA ini. Kita baca dulu ya Pak Yaya, yang mau bertanya mungkin ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Riyadi dari Genuk. Saya berada di Semarang. Kalau mau sholat gaib yang makamnya di wilayah timur Semarang, kita sholatnya menghadap timur atau tetap ke barat atau ke kiblat Pak Kiai? Iya. Jadi kalau kiblatnya kita orang Indonesia ya ke barat, ya ke barat yang agak geser ke kanan, ke utara kan gitu. Jadi karena kita posisinya berada di tenggara kan gitu. Jadi bukan berarti kemudian menghadap ke jenazah itu bisa menghadap dari berbagai sisi, tidak. Ya, karena sebenarnya jenazah berada di depan kita itu juga tidak wajib. Dalam arti tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Ya, jadi misalnya kita sholat jenazah, jenazahnya di belakang kita. Kita tetap kan menghadap kiblat kan? Kita menghadap kiblat. Jenazahnya karena tidak bisa di depan, mungkin karena situasi tempatnya yang tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Jenazahnya itu berada di belakang orang yang sholat jenazah. Itu sah sholatnya. Ya, itu sholatnya sah. Hanya saja kan tentu yang afdol adalah jenazah itu berada di depan orang yang mensolati jenazah. Kita bisa lihat misalnya di Masjidil Haram itu. Di Masjidil Haram itu tempat sholat jenazah itu di belakang. Ya walaupun imamnya tetap menghadap ke jenazahnya itu. Kalau ke kiblat semuanya ke kiblat ya. Wajib ya, itu syarat sahnya sholat ya. Syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Sholat apapun termasuk sholat jenazah. Nah, maksud saya adalah bahwa jenazah itu tidak harus di depan orang yang sholat itu. Itu afdolnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya seperti di Masjidil Haram itu tempat sholat jenazah itu di belakang, imamnya tetap menghadap ke jenazahnya, tetapi makmumnya itu bisa sampai di depan-depan itu. Jadi jenazahnya itu ada di belakang orang yang sholat itu, orang yang sholat jenazah itu. Ya. Tapi kalau masalah kiblatnya di Masjidil Haram kan memang melingkar kan gitu ya, memang melingkar. Ya, tetapi intinya bahwa para ulama mengatakan posisi jenazah berada di depan orang yang sholat jenazah itu bukan sesuatu yang menjadi syarat sahnya sholat. Ya. Jadi sholatnya sah-sah saja apabila jenazahnya itu tidak berada di depan orang yang mensolati jenazah. Hanya saja itu makruh, tidak afdol dan lain sebagainya. Ya. Lanjut Pak Yai tadi itu ketika kita melaksanakan sholat jenazah. Iya. Kadang ketika jenazah itu mau disolati, waktu bebarengan dengan waktu sholat fardu. Nah, kadang kan jenazah itu ditaruh di depan imam. Ketika mau sholat fardu, jenazah ditaruh di samping. Nah, sebaiknya artinya yang lebih baik itu jenazah tetap posisi di samping, di depan, samping depan, ataukah jenazah itu diposisikan di belakang jamaah sholat fardu. Ya, kalau sebaiknya ya di belakang dulu. Oh, di belakang ya, dulu. Supaya orang itu tidak mengira sedang sholat jenazah, kan gitu. Betul. Jadi sebaiknya memang di belakang dulu. Nanti pada saat sholat jenazah baru diletakkan di depan. Kan, gitu. Jadi walaupun misalnya di depan pun juga tidak pengaruh. Tidak masalah juga ya. Nggak ada masalah. Tidak pengaruh terhadap sahnya sholat fardu tadi. Begitu juga misalnya sholat jenazah kok jenazahnya di belakang, ya itu juga tidak berpengaruh terhadap sahnya sholat jenazah. Betul. Ya, hanya yang afdol memang jenazahnya itu berada di depan kita. Nah, tetapi menghadap kiblat itu wajib. Ya, menghadap kiblat itu wajib. Sehingga kalau tidak menghadap kiblat ya tidak sah sholatnya. Nah, sholat apapun itu, karena itu bagian dari syarat sahnya sholat. Dan itu sudah dibahas pada waktu yang lalu. Terus ada lagi Pak Yai, berkaitan dengan tempat yang najis tadi masalah kuburan, sekarang masalah toilet.
kadang di rumah ini mohon maaf ini kadang di rumah itu antara toilet dengan tempat sholat itu berdekatan walaupun ada penghalangnya itu. Ya, ya. Lah itu gimana Pak Yai? Apakah kalau bisa jangan di samping toilet? Loh karena itu sudah permanen, itu gimana Pak Yai? Ya. Selama tidak ada najis ya di situ, di tempat sholat itu, dan itu ada batas sehingga jelas bahwa itu bukan toilet. Oh, jadi gitu. kita tidak sholat di toilet kan gitu kan. Orang sudah paham ketika melihat sepintas bahwa orang ini tidak sedang sholat di dalam toilet kan itu. Ya, jadi sholatnya dia di luar kan itu. Kemudian juga bisa diyakini bahwa tidak ada najis yang berada di tempat sholat itu, maka itu tidak ada masalah. Ya, karena kan al-ardu kulluha masjidun, bahwa bumi ini semuanya bisa digunakan untuk sholat kecuali memang tempat-tempat yang ada potensi najis. Ya, dalam hadis yang lain di sini dikatakan naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya fi sab'i mawatina. Rasulullah melarang untuk sholat di 7 tempat. Ya, karena ada faktor-faktor yang tadi misalnya najis atau yang lain ya. Misalnya di sini dikatakan 7 itu apa? Yaitu al-mazbalah, tempat sampah. Nah, tempat sampah itu tempatnya najis. Kemudian al-mazra'ah, al-majzarah ya. Al-majzarah. Al-majzarah itu tempat pemotongan hewan. Nah, tempat pemotongan hewan ini kan banyak darah, banyak apa ya, najis juga. Kemudian al-makbarah ya. Wal makbarah, dan kuburan yang mambusyah ini banyak tempat banyak apa tercampur dengan kotoran dari jenazah yang membusuk tadi. Kemudian wa qari'atit thoriq ya, di tengah jalan. Nah, karena ini mengganggu orang yang berjalan ya, mengganggu orang yang jalan ya. Kemudian wal hammam ya, toilet tadi. Wa ma'atinil ibil, dan kandang unta. Ya, kandang unta ini sebagian ulama mensyarahi ini satu karena najis dari unta itu, dari kotoran unta, atau yang kedua yang mengatakan bahwa kotoran unta itu tidak najis ya, itu mengatakan bahwa kandang unta itu adalah tempat tinggalnya setan ya. Jadi setan itu salah satu tempat yang disukai selain toilet, kemudian tempat kotor ya itu juga di kandang unta. Ya. Kemudian wa fauqa dhuhri baitillah, di atas Ka'bah ya, karena di atas Ka'bah ini berarti kan dia tidak menghormati Ka'bah itu ya. Jadi larangannya bukan karena najis atau karena apa, tapi karena tidak menghormati Ka'bah ya. Ini hadis rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Baik Pak Yai, terima kasih atas pemaparan dari materi kajian sore kali ini. Mudah-mudahan kajian sore kali ini mendapatkan ilmu yang manfaat, yang berkah. Untuk itu mohon Pak Yai untuk mendoakan agar kajian sore kali ini sekali lagi kajian menjadi kajian yang berkah. Semoga Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin ya karim akrimna bil fahmi wal hifdhi hatta nafhama wa nahfadha kullama sami'na minal ilmi wal Qur'an. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna minal ulama'il amilin wa ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini alhamdulillah sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri dari kajian sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.